Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Najwa Salimah Salam. Baik, untuk kali ini kita akan belajar atau membahas bersama-sama Bang Soal P3K tahun 2021 untuk kategori pedagogik ya. Materi pedagogik agar teman-teman semua yang sedang mempersiapkan diri dalam mengikuti tes P3K semoga diberi kelancaran semua. Jadi kita perlu untuk belajar ya. Mengingat bahwa kesempatan di tahun ini apalagi di angkatan pertama itu lumayan besar ya, karena ada sistem prioritas untuk guru yang mengajar di sekolah induk yang ada formasinya. Baik, langsung saja kita mulai dari soal pertama. Jadi teman-teman bisa juga buka Bang Soal ini di Telegram untuk grup Bang Soal P3K 2021. Ini banyak sekali soal-soal yang ada di sana. Kemudian kalau kita klik itu nanti akan keluar jawaban yang betul ya. Jadi yang keluar jawabannya betul tuh ada yang ada centangnya kayak gini. Gitu. Nanti kalau jawabannya salah, yang diklik salah juga akan ada keluar tanda salah gitu. Jadi enak. Baik, kita mulai dari soal pertama. Fungsi KKM adalah sebagai berikut, kecuali. Jadi ini tadi sudah saya asal jawab salah. Jadi jawaban yang betul adalah D. Kita lihat satu-satu. A sebagai acuan peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran. B merupakan target satuan pendidikan dalam pencapaian kompetensi tiap mata pelajaran. C dapat digunakan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran. Dan D sebagai kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan atau kuantitatif. Jadi ini kecuali ya, fungsi KKM yang betul itu A, B, C. D tidak termasuk karena tidak digunakan sebagai pengambilan keputusan, hanya sebagai acuan ya. Peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran, target satuan pendidikan, kemudian dapat dilakukan sebagai bagian dari komponen dalam melakukan evaluasi program pembelajaran. Jadi tidak untuk mengambil keputusan. Begitu. Baik, lanjut ke soal nomor 2. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam A. Pencapaian standar kompetensi, pencapaian kompetensi dasar, pencapaian tujuan pembelajaran, D. Pencapaian standar kelulusan. Indikator nanti kalau ya, yang betul adalah yang B, pencapaian kompetensi dasar. Pencapaian kompetensi dasar ya. Jadi di sini kita sama-sama belajar ya. Karena memang ini perlu kita pelajari ya, banyak sekali hal-hal yang membingungkan kalau tidak dipelajari. Nomor 3, instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah instrumen yang digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran adalah pedoman observasi, kuesioner, pedoman wawancara, tes hasil belajar. Dalam proses ya. Apa teman-teman? Apakah betul? Salah lagi. Jadi yang betul adalah pedoman observasi. Pedoman observasi. Oh, perilaku Kak ya. Maaf, jadi kita harus benar-benar perhatikan. Digunakan untuk menilai perilaku siswa dalam proses pembelajaran, yaitu pedoman observasi. Ya, kita harus cermat ya. Nomor 4, sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? Kita ulang. Sebelum guru menyusun soal-soal untuk menilai hasil belajar peserta didik, manakah yang pertama kali harus dipelajari? Buku sumber yang digunakan,
kurikulum dan silabus, indikator pencapaian kompetensi kemampuan awal siswa. Antara C dan D. Oh iya betul. Indikator pencapaian kompetensi. Baik. Yang ketiga, nomor 5. Salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu. Artinya, salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu. Artinya, penilaian berdasarkan data yang mencerminkan kemampuan yang harus diukur. B. Penilaian merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. C. Penilaian berdasarkan kriteria yang jelas tentang kompetensi yang harus dicapai. D. Penilaian harus berkesinambungan oleh peserta didik untuk semua aspek kompetensi. Betul ya? Iya, betul. Jadi salah satu prinsip dalam penilaian hasil belajar peserta didik adalah penilaian harus terpadu. Artinya, penilaian harus berkesinambungan oleh peserta didik untuk semua aspek kompetensi. Lanjut ke soal nomor 6. Instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan pendidik harus memenuhi persyaratan berikut. Kecuali, kita ulang, instrumen penilaian hasil belajar yang digunakan peserta didik harus memenuhi persyaratan berikut kecuali konstruksi butir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan. Substansi yang diukur mempresentasikan kompetensi yang dinilai. Bahasa yang digunakan komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Digunakan untuk ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester. Oh, ini kecuali ya. Kita harus perhatikan kecuali kayaknya betul persyaratannya harus dengan bentuk tes. C. Bahasa yang digunakan komunikatif ya. Kayaknya D. Iya. Karena ini kecuali ya. Memenuhi persyaratan. A. Konstruksi butir soal memenuhi persyaratan yang sesuai dengan bentuk tes yang digunakan. Jadi itu betul. Harus memenuhi persyaratan itu. Yang B. Substansi yang diukur mempresentasikan kompetensi yang dinilai. C. Bahasa yang digunakan komunikatif sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik. Yang salah adalah D. Baik, lanjutkan soal nomor 7. Untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar, dapat dilakukan dengan menghitung nilai. Untuk mengetahui prestasi belajar yang dicapai oleh semua peserta didik pada satu rombongan belajar dapat dilakukan dengan menghitung nilai median ya. Oh, mean. Ya. Standar nomor 8. Standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan A. Penilaian hasil belajar peserta didik. B. Penilaian proses pembelajaran yang dilakukan guru. C. Penilaian silabus dan RPP. D. Penilaian standar kompetensi lulusan. Kita ulang. Standar penilaian pendidikan merupakan acuan bagi guru dalam melaksanakan penilaian hasil belajar peserta didik, penilaian proses pembelajaran yang dilakukan guru, penilaian silabus, ya peserta didik ya. Upaya merancang pengayaan bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut.
upaya merancang pengayaan itu berarti yang tidak remedi ya, bagi peserta didik yang mencapai ketuntasan belajar optimal tampak dalam kegiatan guru sebagai berikut. A. Memberikan tambahan materi berupa sumber ajar dari pengarang yang berbeda. B. Memberikan tes tambahan dengan tingkat kesukaran lebih tinggi. C. Memberikan tambahan sumber bacaan yang lebih mendalam dan tingkat variasi yang tinggi. D. Diberikan materi bahan ajar yang lebih tinggi tingkatannya dan soal yang memiliki kesulitan tinggi. Apa nih? Iya, jadi diberi materi juga diberi soal dengan kesulitan yang lebih tinggi ya. Kalau yang lainnya satu-satu. Cuma salah satu maksudnya. Baik, nomor 10. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaian prestasinya di bawah ketuntasan belajar. Dasar rancangan program remedi bagi peserta didik yang capaiannya prestasinya di bawah ketuntasan belajar. A. Proses pengajaran remedial pada dasarnya adalah proses belajar mengajar biasa. B. Tujuan pengajaran remedial adalah sama dengan tes diagnostik. C. Sasaran terpentingnya adalah pengajaran remedial adalah peningkatan kecerdasan siswa. D. Strategi yang dipilihnya berbentuk tes ulang. Oke, C ya mungkin. Iya. Jadi dasar kenapa diadakannya program remedi bagi peserta didik itu adalah sasaran terpentingnya adalah untuk peningkatan kecerdasan siswa. Mengingat yang namanya remedi itu bagi yang belum tuntas atau di bawah ketuntasan standar belajar. Baik, itu dulu 10 soal yang mungkin akan keluar dalam soal pedagogik P3K tahun 2021. Di video yang lainnya akan saya bahas untuk soal yang lainnya lagi. Terima kasih, semoga bermanfaat, semoga sukses untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.